Melatih diri untuk banyak uang. Hal ini sebenarnya bisa dilatih dan kita bisa mendapatkan banyak uang selama kita tahu polanya dan selama kita mau menjalankannya. Tapi terkadang kita sendiri pesimis akan kemampuan diri kita, padahal diri kita memiliki sebuah energi atau kekuatan itu yang sangat luar biasa banget, dan itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan kita. Dalam artian kita bisa menarik segala sesuatu yang berbentuk uang untuk datang kepada kita dengan mudahnya dan dengan cepatnya, selama kita mau menjalankan apa yang menjadi prosedur yang udah ditetapkan oleh alam semesta. Nah, kita bahas bareng-bareng ya di video ini ya, apa aja sih yang bisa membuat kita ini akan terlatih dalam kita mendapatkan banyak uang. Dan tentu saja ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan tidak membedakan siapa Anda. Kondisi Anda saat ini hanyalah kondisi sementara, tapi kalau Anda mampu memaksimalkan apa yang namanya pikiran bawah sadar Anda, maka Anda akan menjadi orang yang selalu dalam keberlimpahan dan berhasil untuk merubah hidupnya jauh lebih baik daripada saat ini. Kita bareng-bareng ya belajar di channel ini, dan kita bareng-bareng belajar untuk menjadi seseorang yang memang penuh dengan kelimpahan dalam segi keuangan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget, kita bisa melatih diri kita untuk banyak uang ya. Itu latihannya nggak berat, jadi nggak kayak kita latihan olahraga. Ini kita hanya latihan secara mental dan kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Meskipun itu bukan uang, itu juga bisa kita terapkan ilmunya dan kita bisa menjalankannya. Ilmu ini tidak membedakan status sosial Anda saat ini, dan Anda bisa merubah hidup Anda jauh lebih baik lagi. Poin yang pertama adalah mindset. Mindset ini kita harus tanamkan bahwa kita adalah orang yang penuh kelimpahan, terutama kelimpahan akan uang, dan kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengumpulkan uang, dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Tentu saja nilai nominal tertentu atau penghasilan berapapun yang Anda inginkan. Kalau mindset kita aja masih amburadul, kita masih kesana kemari, kita masih ya hari ini merasa bisa, besoknya udah kita ngos-ngosan, kita nggak mau lagi menanamkan bahwa diri kita adalah orang yang memang penuh dengan kelimpahan. Itu bahaya banget, dan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang selalu terbatas dalam segala hal. Apalagi keuangan, mungkin keberuntungan aja nggak mau berpihak, dan keberuntungan akan selalu pergi kalau mindset kita ini keliru. Tapi kalau mindset kita ini udah selaras, mindset kita udah bisa kita terapkan untuk segala sesuatu yang memang kita inginkan, itu kita akan menjadi orang yang selalu beruntung dan mudah mendapatkan uang. Jadi teman-teman, tanamkan pada diri Anda bahwa Anda orang yang mudah mendapatkan uang, dan segala sesuatu yang Anda kerjakan itu akan menghasilkan uang. Tentu saja kita menjalankannya dengan sukacita, dan kita menjalankannya dengan penuh rasa semangat, dan kita menjalankannya penuh dengan keikhlasan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, dan kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Dari sini kita bisa menggambarkan diri kita ini ke depan siapa, dan diri kita ini ke depannya bagaimana. Itu semua terletak pada pikiran bawah sadar teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah menguasai itu semua dan bisa mengelolanya dengan baik, apa yang menjadi mindset teman-teman, maka teman-teman hidupnya akan selalu dalam kemudahan, dan tentu saja keberlimpahan itu akan mudah didapatkan. Poin kedua adalah ide. Nah, ide ini kadang kita muncul, dan ide ini kadang itu berbalik dengan orang-orang biasanya. Biasanya kalau kita udah muncul ide-ide yang kreatif, ide-ide yang unik, ide-ide yang bisa membuat kita ini bertumbuh, itu justru kita akan menjadi seseorang yang bisa merubah kondisi kita. Dari yang tadinya tidak punya apa-apa, kita bisa menjadi orang yang punya banyak kelebihan. Dalam artian kelebihan bukan kesaktian ya, tapi kelebihan di sini adalah mungkin saat ini Anda susah mendapatkan uang, atau usaha Anda nggak ada, usaha Anda nggak jalan. Dengan munculnya ide, segera lakukan ya, aplikasikan bahwa ide ini bisa menghasilkan sesuatu yang itu bisa merubah hidup Anda. Bagaimanapun idenya, kalau perlu cari orang yang bisa diajak diskusi untuk kita memaparkan ide kita, dan dirinya memberikan masukan, bukan menghalangi ya. Jadi teman-teman juga harus pilih-pilih dalam bercerita tentang ide yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman bisa minta masukan, teman-teman bisa ya minta dorongan, bagaimana nih caranya, atau bagaimana atau dari mana kita memulainya. Kalau orangnya itu peduli dan orangnya ini bisa diajak kerjasama dalam kita menyampaikan ide, maka dia akan memberikan
masukan dan mungkin memberikan arahan, apalagi kalau dirinya sudah berpengalaman. Misalkan nih, teman-teman punya ide, terus teman-teman cerita ke orang yang itu dia nggak punya bidang apapun, atau dia hanya orang yang ya dari dulu hidupnya gitu-gitu aja, ya teman-teman nggak bakal maju. Teman-teman harus cari orang yang memang itu bisa memberikan masukan yang positif kepada teman-teman. Jadi misalkan nih, teman-teman cerita ke orang yang dirinya memang praktisi dalam bidang itu, atau dirinya orang yang kreatif, pasti akan memberikan masukan-masukan yang itu bisa teman-teman jalankan. Tapi beda cerita kalau yang kita ajak diskusi adalah orang yang nggak ngerti apa-apa dan dirinya selalu memandang segala sesuatu itu tidak mungkin. Maka ide yang teman-teman sampaikan itu hanya menjadi sebuah sampah yang tidak berguna, ya. Jadi pergaulan memang harus kita pilih-pilih. Kita nggak bisa kita bergaul dengan sembarang orang. Kalau kita mau maju, ya kita bergaulnya dengan orang-orang yang memang sukses, orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi dalam bidang bisnis, misalkan yang mau bisnis. Terus belum lagi kalau misalkan di bidang kerja, kita harus belajar dengan senior-senior kita yang memang dirinya memiliki prestasi. Jangan senior-senior yang dirinya hanya ya gitu-gitu aja karena kerjanya terpaksa lah, karena dia hanya tuntutan rutinitas lah. Nah itu jangan. Ya, kita harus memilih-milih orang juga. Lalu di poin ketiga adalah action. Nah ini nyambung dengan poin kedua ya. Kita harus segera mengambil tindakan untuk kita melakukan eksekusi atas apa yang sudah menjadi ide kita. Tanpa kita melakukan pergerakan, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Ibarat saat kita berdiri di sebuah tempat, kalau kita tidak melakukan sebuah tindakan untuk berpindah ke tempat yang lainnya, maka kita nggak akan pernah berpindah lokasi. Kita akan di situ-situ aja. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita tidak melakukan action dan kita melakukan tindakan yang itu bisa merubah hidup kita, lakukan dari hal kecil dulu. Maka nanti sesuatu yang bisa merubah hidup Anda itu akan datang, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang mungkin. Kalau kita sudah melakukan action, sekecil apapun lakukan tindakan, karena dengan begitu hal itu yang akan merubah Anda menjadi seseorang yang memiliki potensi yang sangat luar biasa di masa depan. Jangan pikirkan kondisi saat ini, tapi ciptakanlah kondisi di masa depan Anda. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita berputus asa. Kita harus menjadi seseorang yang memang memiliki kemampuan atau pemikiran yang lebih dibanding orang rata-rata, ya. Misal orang jalannya ke utara, ya meskipun kita harus berjalannya ke barat, ya lakukan aja. Karena apa? Mungkin saat itu dianggap pertentangan, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang membuat kita ini berbeda. Jadilah yang berbeda dan jadilah orang yang tertantang. Orang tertantang yang bukan tertekan. Nah, beda. Kalau kita tertantang, kita akan berusaha menyelesaikan tantangan tersebut. Intinya, kita selalu berjalan pada apa yang menjadi tujuan kita. Poin keempat adalah syukur. Nah, kita harus bersyukur. Berapapun hasilnya saat kita udah memulai sesuatu dan berapapun nilainya, itu jangan pernah mengeluh. Kita harus bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Target kita berapa? Dan kita dapat berapa persennya. Kalau kita syukuri, itu akan bertambah. Itu udah hukum alam hal seperti itu. Jadi jangan remehkan apa yang namanya syukur. Karena dengan kita bersyukur, apapun yang kita terima itu akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi kita nggak boleh yang namanya wah cuma segini, kok sedikit banget, wah kok kurang. Jangan seperti itu. Syukuri dulu. Setelah kita bersyukur, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan segala hal. Dan lanjut ke poin kelima. Poin kelima ini adalah kita menerima. Saat kita udah melakukan semuanya, mulai dari mindset, ide, terus action, syukur, maka kita akan menerima apa yang sudah menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi impian kita, dan bersiap-siap bahwa kita akan menjadi orang-orang yang selalu dalam kemakmuran. Sukses berkelimpahan.